Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Syahril Muradi, beserta segenap para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap para bapak, para saudara. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan terus Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa dipertemukan dengan salah satu bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah kita yang mungkin pada malam hari ini ada yang kurang sehat, ada tetangga-tetangga daripada Mushola Al-Hidayah yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, bapak, saudara, kalau udah masuk nisfu Sya'ban, itu hawa-hawa Ramadan udah terasa banget. Begitu kata orang tua kita. Nah, besok malam Minggu itu udah masuk malam nisfu Sya'ban. Malam apa, Pak? Malam Minggu. Ini malam Kamis. Habis malam Kamis, malam Jumat. Habis malam Jumat, malam Sabtu tuh habis malam Sabtu, malam Minggu atau malam Ahad. Itu bertepatan dengan tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Orang-orang tua kita yang ngajarin itu malam sangat istimewa. Kita disuruh kumpul, ya, sholat maghrib berjamaah. Nanti kita baca surah Yasin 3 kali beserta dengan doa-doa. Yang pertama kita minta supaya dipanjangin umur. Ya, kita minta tuh panjang umur. Boleh nggak? Boleh. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sering baca doa tuh, Allahumma tawil a'marona ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepada Allah. Panjang umur minta supaya taat. Ya, kalau panjang umur kagak taat mah jangan, mendingan mati muda-muda. Ya. Supaya apa? Supaya kagak banyak dosa. Apalagi umur kita panjang lama, bohong mulu sama nipu, kagak bener. Makanya tuh saudara-saudara kita yang suka nipu, yang suka bohong, ya doain biar pada sadar dia. Ya, kalau kagak sadar-sadar juga mati aja dah. Ya, seperti itu. Kan kasihan orang banyak dibohongin, rakyat dibohongin. Ya, setuju nggak begitu? Iya. Nah, kita minta supaya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Allahumma tawil a'marna ya Allah fi ta'atillah. Kita baca surah Yasin, kita minta supaya dipanjangin umur. Kemudian kita baca surah Yasin lagi yang kedua,
ya supaya kita dikasih murah rezeki, rezekinya banyak, ya berkah, enak nggak gitu? Iya, itu yang kita minta, rezeki banyak, murah, berkah, ya supaya bisa kita gunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca Yasin yang ketiga, kita minta supaya suatu saat nanti pada saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Penting tuh. Saya punya guru namanya Mu'alim Syafi'i Hazami, Allah yarham, beliau bilang begini, yang paling Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kita minta supaya akhir kehidupan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bawa iman, bawa Islam, bahkan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu kita minta setelah baca ya surah Yasin yang ketiga tuh, doanya begitu. Ya, nah mudah-mudahan dari Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin yang ketiga, ini permintaan kita baik semuanya, cakep semuanya. Nah, itu malam istimewa. Makanya mudah-mudahan ya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau udah nisfu Sa'ban tuh rasanya lain dah tuh. Angin-anginnya kayak Ramadan, kan gitu ya. Orang-orang tua kita sering cerita begitu. Ya Allah, udah kayak Ramadan banget dah. Nah, makanya kita udah siapin. Kita udah harus siap nih. Ya, jangan nanti pada bulan Ramadan kaget. Ya, ya Allah, saya kan puasa enggak sanggupnya kalau siang lapar. Ya, siapa juga begitu kalau yang namanya puasa. Ya, makanya kadang-kadang ada yang kagak puasa cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah itu nggak puasa. Ketika ditanya, kenapa emang bapak, saudara nggak puasa? Itulah Ustadz, saya mah pengen banget puasa, cuma penyakit saya kalau puasa siang-siang haus. Ya sama, kita juga begitu. Ya, jadi kita disuruh nahan lapar, disuruh nahan haus selama bulan suci Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Enggak lama, subuh langsung apa? Ya, langsung maghrib. Habis maghrib boleh nggak makan? Ya, malah kalau kita nggak makan nggak boleh. Kalau dia bilang, Ustaz saya masih kuat, Ustaz saya kagak makan, kagak minum, udah maghrib sampai isya masih kuat, itu malah nggak boleh. Ya, Allah larang. Wisol dalam masalah ini diharamkan. Ya, jadi nggak boleh tuh kalau udah maghrib kita nggak mau makan, nggak mau minum, terus sampai sahur lagi nggak mau makan karena saya masih kuat. Nah, nggak boleh begitu. Jadi Nabi tetap menganjurkan kalau sudah maghrib maka kita dianjurkan untuk berbuka. Makanya amalan yang terbaik bagi orang berpuasa ketika sudah ya terdengar suara azan maghrib, maka dia diperintahkan untuk takjilul fitri, ya segera berbuka. Nah, kita makan dah, mau korma kah, mau air kah, dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita udah batalkan, hanya itu. Sehingga insya Allah jangan takut sakit, jangan takut sakit, karena kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu, mudah-mudahan kamu jadi sehat. Yakin dengan puasa kita sehat. Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Allah tahu banyak orang sakit mah gara-gara puasa jadi sehat. Banyak orang yang punya penyakit darah tinggi gara-gara puasa sehat. Banyak orang yang punya penyakit-penyakit lain, lambungkah ataukah apa, ketika dipuasa bismillah dia mencari ridha Allah, ternyata benar setelah dia puasa menjadi sehat. Nah, inilah rahasianya orang yang berpuasa. Makanya perlu pakai niat. Ya, jadi orang kalau puasa perlu pakai niat. Kalau kagak pakai niat itu nggak boleh. Ya, makanya setiap malam kita disuruh niat. Tabyitun niyah fi kulli lailah, kata Imam Syafi'i begitu. Jadi wajib kita niat di waktu malam.
Kenapa setiap malam kita harus berniat? Karena setiap puasa itu berbeda-beda. Li'annahu ibadatun mustaqillah. Begitu di dalam kitab-kitab dijelaskan. Karena setiap hari itu ibadah puasa kita berbeda dengan ibadah hari sebelumnya dan hari setelahnya. Hari ini kita perlu niat, besok kita perlu niat, lusa perlu niat. Kenapa perlu niat? Karena satu hari dengan hari yang kedua dan hari ketiga berbeda. Ibadah mustaqillah. Walaupun nanti ada mazhab yang membolehkan. Seperti mazhab Imam Malik menyatakan boleh kita puasa di malam pertama. Saya puasa Ramadan full 1 bulan. Lillahi ta'ala. Boleh. Jaga-jaga kalau di malam-malam lain nanti kita kelupaan niat. Berarti kita bisa ya nanti berpaham kepada ya mazhab Imam Malik yang membolehkan ya, atau Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Nah seperti itu. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu setiap malam kita harus niat. Makanya kebiasaan kita tuh kalau habis sholat tarawih kita rame-rame tuh baca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu tiap malam kita niat ya. Bapak saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan buat kita untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan bulan yang sangat istimewa, yang dikatakan sayyidus syuhur. Jadi Allah ciptakan ada 12 bulan Bapak Saudara. Ternyata dari 12 bulan Ramadan itu pimpinannya. Sama seperti 1 minggu ada 7 hari. Yaumul Jumu'ah itu pimpinannya Sayyidul Ayyam. Sama seperti Allah yang memilih nabi-nabi ada 24.000 nabi. Banyak nggak 24.000 nabi? Banyak. Dari 24.000 nabi dipilih menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul dipilih lagi yang menjadi pimpinannya yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari ya 24.000 dari 313 ternyata Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewa yang namanya bulan Ramadan. Nah makanya kadang-kadang kita selama 11 bulan ama ibadah masih kurang getol, ama ibadah masih pora-pora. Nah udah kesempatan, ayo kesempatan buat kita di Ramadan. Perbanyak kita ibadah, perbanyak kita melaksanakan hal-hal yang mendapat ridho Allah, hal-hal yang dapat membuat rahmat dan kasih sayang Allah, dan hal-hal yang membuat maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan kata Nabi awaluhu rahmat, awalnya itu penuh dengan rahmat. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Itu awalnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita cari itu kesempatan, cari rahmat Allah. Karena kita bisa masuk surga semata karena rahmat Allah. Jangan ngandelin amal, jangan. Kita kalau ngandelin amal, emang amal kita apa aja? Kita baru sedikit amal kita. Ya Allah, kita dikasih usia 60 tahun. Apakah 60 tahun buat ibadah? Ternyata enggak. Dilihat-lihat tidur kita sehari semalam 8 jam. Berarti 60 tahun buku catatan kita tidurnya 20 tahun. Itu tidur doang 20 tahun. Ya. Terus sisanya tinggal 40 tahun apakah ibadah? Ternyata bukan juga. Dilihat lagi mancing tiap hari Sabtu sama hari Minggu. Ya. Itu kalau mancing seharian. Ya, dari pagi pulang sore. Ya, besok mancing lagi dari pagi pulang sore. Lihat-lihat mancing 20 tahun. Nah, tinggal 20 tahun lagi berarti. 20 tahun apa kita ibadah? Ternyata enggak juga. Kita ibadah palingan
sholat subuh 10 menit, sholat zuhur 10 menit, ya sholat asar 10 menit, sholat maghrib 10 menit, sholat isya 10 menit, baru 50 menit. Itu pun kalau kita sholat 10 menit kayaknya udah cakep banget itu. Ya, coba ntar Bapak ya di rumah sholat zuhur, kira-kira lihat jam, benar gak 10 menit? Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, ternyata cuma 3 menit. Ya, gambarnya sih 7 menit. Ada orang kalau sholat di rumah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bubar udah, nggak wirid. Coba kalau di jamaah ada wirid, ada imam yang mimpin wiridan, tuh untungnya jamaah. Ya, jadi ibadah kita masih ditambahin tuh, diperpanjang. Sholatnya misalnya 10 menit, wiridannya 10 menit, 20 menit. Kita kalau sholat subuh bisa setengah jam, ya karena tambah dengan wiridan. Coba kalau sholat subuh di rumah, ya apalagi cuma 2 rakaat, 1 menit rapi. Ya, Allahu Akbar. Kadang-kadang kunut, udah tinggalin Nah begitu, kunut ditinggalin karena sholat di rumah sendirian. Nah, makanya ternyata ibadah kita masih kecil, masih sedikit. Padahal Bapak, Saudara, kalau kita sadari, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku, beribadah kepada aku, biar mereka kenal sama aku. Itu begitu kata Allah. Ya, jadi tujuan kita hidup di dunia sebenarnya yang pokok buat ibadah, buat mengenal Allah. Tapi nyatanya lebih banyak kita gunakan buat yang lain-lain. Nah, itu kita sadari. Makanya Allah kasih Ramadan. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan buat kita mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan walaupun ibadah kita belum banyak, tapi kalau kita dapat rahmat kasih sayang Allah, itu nggak mustahil dimasukkan ke dalam sorga. Sorganya juga nggak tanggung-tanggung, yang paling istimewa, sorga Firdaus. Enak gak kira-kira? Enak. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Wahai Tuhanku, aku sebenarnya kagak pantas kalau dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Sadar kita kalau dimasukkan ke surga Firdaus kagak pantas. Emang apa? Ibadah kita belum banyak. Kita kalau kagak ada puasa Ramadan, kayaknya puasa sebulan kagak pernah kali. Ya, kayaknya paling bulan Rajab puasa 2 hari, 3 hari. Kan jarang puasa Rajab sebulan, puasa Sya'ban sebulan. Orang-orang tertentu aja. Ya, paling-paling kita puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Kalau Rajab palingan 1 hari, 2 hari. Ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid sebulan 3 kali. Jarang kita puasa full 1 bulan, kecuali bulan suci Ramadan. Makanya beruntung dengan adanya bulan suci Ramadan, kita dipaksa harus puasa. Kalau nggak puasa, ya nggak boleh. Ya, kalau kata ya dibolehkan, udah Bapak nggak apa-apa nggak puasa, bayar aja 1 hari 1 juta. Orang kaya pasti pada bayar. Ya, udah gue kagak puasa aja dah, 30 juta, 30 hari, ya 1 hari 1 juta, 2 hari 2 juta, dimauan bayar Bapak Saudara. Untung kagak boleh pakai dibayar. Ya, seperti itu, wajib puasa. Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Ya, biar mereka merasakan bagaimana laparnya ya di siang hari ketika lagi berpuasa, supaya dengan lapar dia akan ya benar-benar ingat bagaimana saudara-saudara kita yang memang kadang-kadang tiap hari ya itu kelaparan, sehingga pada saat kita lagi lapar kan enak tuh kita berbuat baik, sedekah, melakukan bantuan buat orang lain karena kita lagi lapar. Ketika kita lagi lapar itu untuk melakukan kebaikan lebih banyak, sholat, baca Quran,
itu enak. Kenapa? Perut lagi lapar. Nah, begitu. Makanya ilahi lastulil firdausi ahla. Ya, kalau seandainya saya dimasukkan ke dalam surga firdaus, sebenarnya saya kurang pantas. Karena menyadari dia, ya ibadahnya masih kurang. Tapi sebaliknya Bapak dibilang lagi, wala aqwa ala naril jahimi. Kalau saya dimasukkan ke neraka jahanam, saya pun tidak merasa kuat. Betapa ya panasnya api neraka jahanam. Saya orang lemah, saya enggak punya apa-apa, daya kekuatan saya enggak ada. Dibakar di api neraka jahanam, saya enggak kuat. Tuh begitu. Nah makanya fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Kita minta rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Nah disitulah makanya di bulan Ramadan ada rahmat kasih sayang Allah. Masuk fase yang kedua, yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu penuh dengan ampunan maghfirah Allah. Habis dapat rahmat Allah, kita minta lagi mudah-mudahan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah fase yang terakhir dibebaskan kita dari api neraka. Kita udah dapat rahmat, dapat ampunan ridho Allah, sehingga kita dibebaskan dari sengatan panasnya api neraka. Dan pantaslah kalau hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad setelah puasa seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa fi riwayatin ghufira lahu kayauma waladathu ummuh. Dia diampunkan dosa-dosanya bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tuh, enak nggak kira-kira? Enak Bapak Saudara. Makanya kita bersyukur. Ya, bersyukur atas nama hamba Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan bulan suci Ramadan. Ayo kita gembira, kita senang, kita bahagia. Nah, ini malam ini kita bahagia nih, senang. Ya, kita senang kenapa? Mau datang bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan Allah akan ya mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itulah kita sebelum nisfu Sya'ban, ayo bersihkan hati kita. Ya, mungkin di antara kita nih Bapak, Saudara ada kesalahan, apalagi kemarin habis musim kampanye ya. Yang namanya kampanye kan tahu sendiri ya. Ya, namanya mungkin kita banyak dosa, banyak salah. Ya, nah sekarang kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga di antara kita nih jamaah Musholla Al Hidayah, setelah kita tinggalkan tempat ini, ya kita udah diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, sehingga malam nisfu Sya'ban kita akan mendapatkan ampunan limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya pribadi, banyak dosa, banyak salah saya selama saya hadir di malam Kamis ya, khususnya kepada Bapak Haji Ismatullah selaku pengurus Musholla Al Hidayah, kepada Ustaz Abdul Aziz, kepada asatizah lainnya, kepada Bapak hadirin lainnya. Untuk itu pada malam hari ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga Bapak, seandainya ada kesalahan di antara kita, kita udah saling memaafkan. Ya, sebab ciri orang bertakwa al-afina anin nas. Kita saling memberikan maaf. Sehingga kita tinggalkan tempat ini sudah tidak ada ya dosa di antara kita. Hablum minan nas kita udah nggak ada. Nah, kalau hablum minallah tinggal urusan kita sama Allah. Ya malam bangun kita istighfar mohon ampun ya cukup. Tapi kalau hubungan kita sesama manusia, nah sekarang ini nih ya, walaupun Bapak tidak bicara tapi sama-sama udah ya. Jadi kalau saya punya dosa, Bapak maafkan. Kalau seandainya Bapak ada dosanya sama saya atau sama yang lain, kita juga saling memaafkan. Ya, mau kan maafin semuanya? Ya, mau meredokan semuanya Bapak, Saudara?
Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma ardabnahu minat tahlil wa tasbih wassalatu wat taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim fi hadzal makan hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati abaihi wa ikhwani wa zurriyyati wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajmain summa arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim biddin summa arwahil ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa awliya'il kauni ajma'in, khususan ila qutbir rabbani wal arif as-samadani asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani summa ruhi qutbil irsyad wa ghausil ibad al-habib Abdullah al-Haddad summa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jami' masyayikh khususan ila almarhumin wal marhumat min jamaah musalla al hidayah summa ila nakhussu ila ruhi Bapak Al-Ustaz Haji Abdullah Mu'in summa ila ruhi Abdikal Fakir Haji Asnawi summa ila Syekhina Murabbi Ruhina Ke Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud summa ila ruhi Syekhina Murabbi Ke Haji Kahmas Siddiq summa ila ruhi Syekhina Murabbi Ke Haji Asnawi bin Haji Muhammad Tahir wa Syekhina Ke Haji Tablani bin Haji Muhammad Tahir wa jami'i masyayikhina awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'u baina aydihim. Allahumma ja'alhu hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa kafafan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa bara'atan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim rahmata wad diya wan nur wal bahjata wal fushata war raiha war raihana was surur min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma anzil rahmah wal barakah wasyafa'a alaina wa alaihim wa ala jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa da'ib lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allah
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihah wassalamah wal afiyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.